Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi. wabarakatuh. Mungkin Pagi hari Bu, ini pagi Bu. pagi. Mungkin hari ini kita akan belajar namanya itu di bab 5. Itu di Customer Relationship Management ada namanya Salesforce Automation. Jadi nanti kita mungkin saya bahas sedikit aplikasi gitu ya. Karena sebenarnya di dunia SRM ini kita ada aplikasinya, cuman saya nggak terlalu in touch. Mungkin adik-adik nanti bisa explore sendiri. Saya cuman kasih tahu apa ya istilahnya alur-alurnya gitu. Jadi nanti mungkin saya satu aplikasi aja. Soalnya banyak aplikasi kalau adik-adik search di Google itu aplikasinya banyak banget untuk aplikasi Customer Relationship Management. Saya nanti salah satu lah. Nanti adik-adik misalkan itu aplikasi itu adik-adik explore itu free kok. Ada yang free yang saya kasih lihat nanti untuk di forum. Biasanya nanti adik-adik gambarkan secara singkat bagaimana tampilan membantu seorang salesman memantau pekerjaannya sehari-hari. Jadi ini belajar sedikit juga ya, walaupun kita mungkin masuknya di sistem informasi ya. Tapi kita juga harus lihat juga kondisi ketika di lapangan. Nanti misalkan adik-adik diminta, tolong bikinin sistem ini dong gitu. Alurnya seperti apa? Nah, ini di bagian Salesforce Automation ini nanti adik-adik akan melihat alur-alur mungkin lebih ke masuk ranah kalau adik-adik pernah ngambil digital marketing itu ada sedikit emang di dalam digital marketing itu customer relationship management gitu. Nah, di Salesforce ini gitu, kita akan mungkin sedikit em, memberitahu gitu apa sih SFA ini gitu ya. Jadi sebenarnya si SFA ini fokusnya itu pada membantu si sales untuk membangun hubungan dengan klien atau closing jualan. Jadi gimana ya? Kalau adik-adik bilang, ah itu kan nggak perlu lah ngapain untuk belajar sales, tapi di customer relationship management ini semua di dunia bisnis itu pasti ada yang dijual. Walaupun misalkan em, kalau bisa dibilang kita jual jasa, Bu, jasa juga perlu dijual. Gimana caranya dia? Gitu. Harus ada salesnya untuk penjualan secara massal atau mungkin penjualan secara custom gitu. Jasa bisa aja nggak cuma jasa pijat, jasa bengkel, tapi juga ada jasa mungkin pengiriman logistik itu termasuk jasa. Itu. Dengan mengurangi tugas administratif, jadi misalkan nanti mungkin kalau saya belum lihat sih kemarin saya kirim lihat di JNT gitu ya. Ada kunjungan lihat oh dia pakai sistemnya udah sistem bikin sendiri gitu. Nggak sistem berbasis kerjasama sama pihak ketiga, tapi mereka udah bikin sendiri aplikasi untuk tracking em, apa ya barang. Nah itu kan adik-adik berarti itu udah ngeling misalkan sama si e-commerce-nya adik-adik gitu ya. Nah itu e-commerce itu sebagai hubungan dengan klien itu makanya mereka lebih banyak untuk promosi dibanding si jasa logistiknya. Nah ini yang sebenarnya di logistiknya ini eh kalau misalkan adik-adik lihat, adik-adik pernah jualan gitu. Nah, itu kan kalau kita kirim barang gitu ya, kita kirim, eh misalkan adik-adik pernah jualan kirim barang. Nah, mereka tuh kalau misalkan udah ngelink sama e-commerce, itu udah pakai barcode. Nah, tapi kalau kita nggak ngelink sama customer, kita nulis sendiri, kita nggak ada barcode-nya, mereka ngetik dulu gitu. Nah, itu sebenarnya memakan waktu penjual untuk pengiriman. Nah, sama aja juga untuk eh, ketika sales ini banyak interaksi dengan orang gitu ya. Sekarang kan kalau di awal-awal adik-adik
saya pakai Tokopedia itu dari atau misalkan dulu namanya Bukalapak ya. Bukalapak duluan baru Tokopedia itu dari Toko Bagus apa Bukalapak gitu. Nah, itu masih manual semuanya. Sekitar yang dapat resinya nggak bisa di print. Kemudian resinya harus kita tulis satu-satu pakai kertas. Itu menurut saya memakan waktu gitu. Nah, ketika sekarang udah berbasis resi, udah koneksi dengan internet, udah ada istilah softwarenya. Nah, itu lebih eh, cepat lah. Nah, sama juga dengan ketika kita perlu adanya istilah closing penjualan kalau kita ngomong laku lah nih gitu. Nah, ini harus banyak prospek untuk memperkuat hubungan. Jadi misalkan gimana sih cara peningkatan penjualan, sedangkan ini em, target kita masih segini-segini aja nih gitu. Misalkan ini sampai sini aja nih. Misalkan segini-segini aja, gimana nih caranya kita bisa naik lagi gitu. Nah, cara kita bisa naik lagi biasanya adalah kita perlu adanya prospek. Walaupun saya nggak di sales secara langsung gitu ya. Saya di customer untuk bidang sistemnya. Cuman saya ngelihat si sales, oh cara dia prospek kayak gini. Oh dia ada link untuk ke customer, dia nyari lagi. Kan namanya canvassing. Jadi dia nyari-nyari untuk kalau saya B2B gitu ya, bisnis to bisnis, gimana caranya kita untuk bisnis kembali gitu. Tapi kalau misalkan B2C, nah, itu gimana caranya prospek lagi? Biasanya kita pakai end customer lah ya, kayak misalkan adik-adik nonton di YouTube ada istilahnya ada iklan. Nah, itu contohnya kayak Samsung kemarin keluar baru ada iklan, iPhone mungkin kemarinnya lagi ada keluar baru. Setiap hari saya nonton YouTube ada aja eh, istilahnya iklan yang si Apple itu berulang kali yang digeser-geser gitu. Jadi itu sebenarnya nyari prospek untuk si pembeli itu mau untuk membeli bisa sampai closing. Nah, itu gimana caranya? Mungkin kalau adik-adik lihat kayak e-commerce kita produk to end customer itu udah bagus banget gitu ya. Tapi ternyata untuk maintenance mereka itu gimana caranya? Nah, adik-adik mungkin pagi-pagi ini dapat nih saya baru dikirim sama Lazada voucher masuk bla 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 bla. Terus saya baru dikirim sama Shopee dan lain-lain nih ya. Jam-jam segini nih nanti jam 8. Mereka biasanya jam 8 jam 10 per 2 jam ngirim gitu ya. Em, itu sebenarnya mereka lagi nyari prospek untuk pelanggan. Nah, itu caranya gimana gitu ya. Memang emang si admin ini satu-satu ngirimnya kan enggak. Sama aja kayak kita langsung broadcast gitu ya. Nah, di dalam nanti kita belajar di dalam salah satu aplikasi gitu ya. Kita belajar eh, ketika adik-adik dapat broadcast entah email, entah adik-adik dapat kalau ke WA enggak ya, tapi kita lebih ke email karena kalau ke WA itu masuknya annoying sama bisa aja kena blacklist gitu ya, atau di spam. Nah, tapi kalau di email mungkin masuk spam atau masuk sekarang di email itu ada koneksi kalau nggak salah sekarang bisa ada promotion sama sosialnya sendiri gitu. Jadi di sini ada promotion yang masuknya di bidang promosi gitu. Nih saya kasih lihat di sini bidang promosi eh dia khusus untuk promosi. Jadi adik-adik dapat iklan itu promosi-promosi itu apakah iya itu satu-satu kan enggak. Kita perlu adanya untuk send promosi itu atau mungkin Shopee mungkin yang emang dari aplikasinya sendiri. Nah, itu perlu adanya automation. Nah, itu memang sudah disetting, tapi harus ada yang buat kontennya sebenarnya. Jadi, isinya apa sih? Nah, itu memang kerjaannya si sales atau marketing itu. Jadi, marketing itu sebenarnya fungsinya adalah, jadi marketing sama sales itu beda ya, adik-adik. Marketing itu eh, strategi untuk si sales ini dapat customer gitu, strateginya. Kalau si sales ini cari customer gitu.
Jadi si marketing bantuin untuk cari si customer. Biasanya kalau si RM ini masuknya marketing gitu. Nah, gimana sih sampai si agar membantu si sales ini untuk mereka itu closing produk gitu ya, atau closing prospek, istilahnya dari prospek mereka udah closing penjualan gitu. Nah, dari sini mungkin adik-adik ada yang ngapain sih belajar sales gitu. Tapi kita di dunia ini walaupun adik-adik berbisnis, produknya bagus tanpa sales itu, tanpa marketing yang baik itu produk itu nggak akan laku. Saya lihat nih ya, saya kena zong juga nih tadi. Saya beli produk, dia memang bayar kayaknya si Shopee itu yang paling atas itu yang paling mahal adik-adik. Jadi settingan saya itu cari paling murah, setup jangan yang paling atas yang adik-adik beli ketika search, adik-adik mau beli apa, jangan yang paling atas tapi adik-adik search lagi, misalkan wilayah adik-adik, kemudian yang paling murah. Nah, scroll aja yang paling murah untuk si produk itu startnya dari berapa kira-kira produk itu gitu. Jadi ada range harga. Jadi jangan dari bawah banget, itu bakal kelamaan. Jadi range harga yang kira-kira adik pakai, yang adik-adik bisa, nah itu bisa dapat. Kalau saya kemarin beli cepet-cepet, saya beli colokan kabel gitu ya, saya butuh terus langsung beli terus pas scroll lagi lah ini lebih murah gitu, dan saya beli harganya kemahalan, agak nyesel tapi jauh gitu. Nah itu yang harus adik-adik lihat lagi, nah karena itu masuk juga ke dalam Salesforce automation di mana kita bisa jual barang mahal loh ternyata gitu, semacam Hermes. Hermes itu bacanya Herme gitu ya. Nah, itu gimana kok bisa ya tas yang kayak dari krokodil itu harganya miliaran gitu. Padahal kalau adik-adik ke Garut yang ya istilahnya memang pembuat di Jawa Barat gitu. Saya ke situ kemarin em, lihat mereka itu apa ya? Kalau kita bilang dari kulit buaya mereka bisa, dari kulit ular bisa, dari kulit apa aja kayaknya bisa deh gitu. Kalau kita lihat itu si mereka tuh bisa bikin persis banget tasnya sama istilahnya yang punya Herma buat. Kalau misalkan kualitasnya yang bagus gitu, range-nya paling cuma 5 juta sampai 10 juta itu udah kayak bagus mirip banget gitu. Udah istilahnya copy paste lah, dan malah kualitasnya lebih baik gitu. Saya nggak tahu juga itu kenapa em, harganya bisa mahal. Nah itu karena si sales itu. Nah, untuk produktivitas mungkin untuk SFA ini nanti di aplikasi biasanya masuknya ke produktivitas. Jadi untuk efisiensi waktu kerja si sales. Jadi kalau kita dulu masih masukin nomor, masukin apa. Kalau sekarang tuh tinggal udah ada datanya. Si sales itu tinggal nelfon-nelfonin. Lagi butuh ini enggak, lagi butuh ini enggak gitu. Itu yang em, menurut saya kadang annoying juga sih. Menyebalkan ketika kita diteleponin terus gitu. Waktu itu saya lagi rapat eh, sama direksi. Terus tiba-tiba saya diteleponin, untung saya silent. Berisik banget. Teleponin terus. Saya cek di get kontak. Ternyata sales bank gitu. Jadi sebenarnya data kita di bank itu udah mencar gitu. Padahal kita udah eh, nggak mau kena namanya eh, bank tersebut ada penipuan, penipuan bank, bank sekian. Terus ada bahkan TikTok aja. Saya baru tahu TikTok itu aja udah nyebar tuh adik-adik. Jadi dari kemarin tuh saya baru baru istilahnya download TikTok, nggak terlalu, sebenarnya udah punya TikTok lama, cuman saya hapus. Em, nggak hapus sih karena dihack gitu ya. Jadi saya bikin lagi, baru saya pelajari lagi TikTok kan dari zamannya si siapa tuh yang nari-nari itu. Ketika itu kan lagi nggak boleh gitu. Ya udah kita nggak usah main itu lagi. Dan apa ya, kita lihat dari pantauan ternyata datanya bocor gitu. Dan memang kalau kita lihat dari interaksi si TikTok itu lebih cepat adik-adik. Ketika adik-adik mau dapat followers cepat itu di TikTok gitu dibanding di Instagram. Instagram lebih real lah gitu. Nah,
Visibilitas, kita masuk dari produktivitas, kita udah masuk nih. Berarti balik lagi nih kita ke sales, itu adalah untuk efisiensi. Kedua, visibilitas. Jadi memudahkan pemantauan aktivitas dan interaksi prospek. Kenapa nih alasannya si sales force automation ini, kalau adik-adik lihat ya, lowongan admin sales. Admin tuh ngapain sih gitu? Fungsinya si admin tuh apa? Padahal kan dia harusnya sales gitu. Ternyata admin itu adalah untuk pemantauan aktivitas sales di lapangan. Jadi kalau admin biasanya dibutuhkan D3 sampai S1 gitu ya untuk admin salesnya. Kalau yang di lapangan itu misalkan SMK, SMA tuh. Nah, itu eh, yang si adminnya ini mantau gimana gimana gitu. Biasanya ditanya oleh manajer atau ownernya sendiri atau direksinya gitu. Nah, jadi untuk memudahkan pemantauan aktivitas dan interaksi proses, biasanya kalau di Indonesia, saya kemarin ninjau beberapa sih mereka yang penting tabrak aja dulu, mulai aja dulu, semuanya adminnya masih manual gitu. Jadi misalkan ini sales ini nomornya sekian gitu. Kalau udah ada website, biasanya nanti masuk ke Google. Website itu adalah eh, nama, ya kalau adik-adik bisa lihat ya ditanya pasti nama, nomor telepon, email, nama, nomor telepon, email. Nah, itu sebenarnya adalah untuk pemantauan apa prospeknya udah oke belum nih, orangnya udah goal apa belum gitu. Nah, setelah pantau itu mungkin ini tugasnya admin atau kita nggak butuh admin lagi mas. Tapi sekarang mungkin di Indonesia masih jauh, masih beberapa lama lagi. Cuman sekarang udah mulai adminnya disedikitin karena udah ada aplikasi, adanya Salesforce Automation ini. Gitu. Jadi udah nggak usah harus masukin. Kalau udah berbasis aplikasi sih mereka udah nggak masukin lagi, tapi join, kemudian masuk salesnya berapa. Gitu. Biasanya link-link untuk perusahaan besar-besar ya. Kalau yang kecil-kecil saya rasa saya kemarin beberapa ke em, apa ya pabrik kecil ya mereka masih manual banyak ya, tapi udah mulai ke arah situ. Bocor. Nah, kemudian sorry. Nah, kemudian akurasi prediksi. Jadi untuk oke. Jadi akurasi prediksi untuk meningkatkan ketepatan proyeksi penjualan masa depan. Nah, jadi misalkan ketika adik-adik udah punya nih, ini masuknya adalah waktu time. Ini udah punya untuk em, apa data. Nah, ini tinggal hasil. Nah, ketika kita lihat hasil dari data yang ada, kita bisa lihat hasil proyeksi kira-kira nih sales penjualan di masa depan itu berapa sih gitu. Itu biasanya berbasis nanti si admin itu mungkin ngasih ke si manajernya dari data yang ada atau mungkin dari aplikasinya nanti dia langsung nge-link persentase misalkan penjualan di tiap-tiap masing daerah. Kalau adik-adik pikir kita lihat Salesforce automation yang paling bagus menurut saya itu adalah di FMCG atau fast moving good. Jadi istilahnya di bagian kayak sabun, sampo yang kita pakai-pakai sehari-hari, makanan gitu ya, produk-produk olahan. Itu yang kita sering pakai. Itu sebenarnya mereka ada akurasi proyeksi penjualan di masa depan atau mungkin stuck gitu. Nah, itu yang kita mesti lihat lagi. Nah, jadi, ketika adik-adik lihat ada em, fitur-fitur kunci dalam Salesforce Automation, jadi di mana nanti adik-adik masuk nih untuk
lead management. Jadi misalkan otomasi distribusi prospek untuk efisiensi penjualan. Jadi di dalam lead-nya ini gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat tools-tools dari si sales ini yang akan jadi tugas forum ya. Jadi ini kita lihat distribusinya kemana aja nih prospeknya. Efisiensinya gimana nih? Karena penjualan itu eh ketika prospek itu lama banget misalkan gitu. Kalau misalkan adik-adik jual cuman makanan, minuman, atau mungkin produk yang kita pakai seperti pakaian, itu lebih cepat. Tapi ke end customer langsung. Tapi kalau misalkan adik-adik lihat misalkan toko bangunan, terus kontraktor, itu kan yang memang butuh customize, eh, baja, terus besi, kemudian semen. Nah, semen yang skalanya besar, itu butuh prospek terlebih dahulu. Nah, dari sini mungkin kita lihat sistemnya gimana nih alurnya, distribusinya kemana sampai mana. Nah, kalau adik-adik belajar CRM, supply chain, eh, SCM maksudnya, supply chain management, itu nanti ada fokus untuk distribusi dari awal ada supplier sampai akhir end customer. Nah, itu mungkin pelajaran sedikit bagi adik-adik bahwa kita perlunya ada eh, otomatisasi juga. Nah, di kontak manajemen, jadi kita perlu nih untuk si sales ini mempunyai kontak manajemen di mana setiap kontak pasti dimasukkan. Contoh nih, adik-adik eh, beli HP di mana kalau boleh tahu? Beli elektronik, beli HP, atau dikasih aja, atau dia beli ke tokonya, gimana nih? Adik-adik beli handphone atau beli laptop atau beli apa, itu adik-adik ke tokonya dan ditanyain nggak, eh, eh, Kak, nanti ketika udah close nih adik-adik, oke deh aku mau yang ini gitu. Adik-adik dimintain kontaknya. Gimana Iya nih? Bu, Iya kan? Belinya di mana nih? Saya sih lihatnya era blue gitu ya. Nah, langsung ke tokonya Bu. ditanyain nggak setelah misalkan pembelian nomornya berapa, emailnya berapa, atau namanya siapa? Iya Bu, Nah, iya ini Bu, iya. sebenarnya masuk ke dalam kontak manajemen. Jadi memang kalau saya lihat sih di Blibli ya. Nah, itu mereka minta banget ketika walaupun kita nggak belinya di online, mereka minta juga, minta dong emailnya. Ini udah, oh, terus datanya langsung ngelink. Ternyata kita udah punya akun Blibli, udah langsung ngelink dari email kita. Oh, udah dibuatin, emang udah ada di Bliblinya gitu. Jadi mereka nggak minta kontak lagi. Tapi kalau kita nggak terdeteksi di Bliblinya itu, em, mereka minta lagi gitu. Kok nggak ada nih, minta kontaknya dong gitu. Misalnya, Kak isi kontaknya ya gitu. Nah, itu sebenarnya masuknya adalah kontak manajemen. Jadi nanti ketika ada promo atau apa, mereka akan kirim biasanya lewat email. Kenapa alasannya email? Karena mungkin kalau email itu kan orang jarang buka ya, cuman buka sering kalau saya setiap hari buka gitu. Karena alasannya saya butuh buat pekerjaan gitu. Kira-kira ada pekerjaan apa biasanya by email karena kita berbasisnya WA ada kalau urgent gitu. Tapi kalau di WA ada grupnya juga. Cuman kita sekarang udah pakai nggak ke nomor telepon lagi. Jadi kita udah pakai beberapa sistem, saya lupa sistemnya apa. Jadi pakai Microsoft. Jadi mereka langsung connect aja untuk ke kantor. Jadi kita nggak usah ditelepon-telepon, tapi kita udah pakai aplikasi itu. Ya kalau mau hubungin di situ, jadi nggak lewat WA. Cuman kalau kantor yang kecil, ya biasanya kita lewat WA. Gitu. Nah itu sebenarnya adalah fungsi untuk kita lihat riwayat si kliennya. Bahkan adik-adik, kalau adik-adik lihat
Kalau adik-adik motornya di servis, tapi servisnya di em, apa itu? Yang bengkel-bengkel resmi gitu. Nah, itu sebenarnya data adik-adik tuh ada gitu. Saya kemarin habis ganti oli mobil gitu ya, oli untuk em, transmisi. Ternyata, oh ternyata saya beli mobil bekas gitu. Terus, oh ternyata eh, pembelian sebelumnya udah pernah tahun sekian, tahun sekian mereka ganti ini, ganti ini, ganti ini. Kita, oh ternyata udah pernah kedeteksi untuk pergantiannya itu. Jadi sebenarnya ada riwayat lengkap sendiri dari motor atau apa. Nah itu ada kontaknya. Oh ini nomor sekian punyanya ini gitu. Bahkan dari plat mobilnya, istilah atau plat motornya. Nah itu sebenarnya masuknya dalam kontak manajemen. Nah, kemudian ada pipeline management. Jadi kita secara visual ada tahapan penjualan untuk pemantauan yang jelas. Nah, nanti masuknya ini adalah di aplikasi SFA ini. Nanti kita akan lihat aplikasinya dan adanya sales forecasting. Jadi di mana prediksi penjualan berdasarkan analisis data yang akurat. Jadi nanti ada prediksinya. Mungkin saya cuma kasih lihat karena saya nggak berkecimpung di sales, cuman adik-adik bisa lihat untuk aplikasinya kira-kira nanti pas dari situ aplikasi itu langsung ngelingin kira-kira prediksi penjualan di masa depannya. Dan ada eh, met- automation atau automated reporting. Jadi istilahnya laporan real time tanpa usaha berlebih. Jadi adik-adik kan kalau misalkan masih manual, bikin dulu Excel-nya atau apa. Makanya saya sekarang nggak lebih ke Excel. Saya lebih pelajarin untuk gimana based on coding tapi nggak coding base-nya aja kita tahu. Biasanya saya pakai AI langsung setup untuk aplikasi aja dibanding saya harus belajar Excel tetap perlu sekarang karena mungkin di yang perusahaan kecil itu perlu lah untuk mereka butuh adminnya untuk Excel. Jadi harus bisa Excel gitu biasanya. Tapi sekarang menurut saya udah ada aplikasi, saya nggak terlalu untuk seperti itu karena langsung di aplikasi, nanti kita langsung print karena langsung real time. Tanpa kita harus ketik-ketik rumusnya apa, kita harus itu. Nah, jadi tanpa untuk harus em, beban berlebih lah gitu. Nah, kalau misalkan produknya satu Indonesia, capek yang ada mungkin ada adminnya mungkin sebagian, cuman udah berbasis sistem. Karena kalau enggak ya HR adminnya terlalu banyak gitu. Cuman ya itu balik lagi, jadi penganggurannya berbanding dengan teknologi kita agak lately gitu lah. Jadi kita perlu ada penambahan. em, Kemarin saya ikut em, apa ya, pemerintah tuh lagi gencar gimana untuk pengangguran, gimana caranya mereka kerjasama sama beberapa perusahaan. Nah, kemarin saya lihat tuh ada perusahaan opening untuk sales banyak. Menurut mereka adalah 60% dari perusahaan itu adalah butuhnya kekurangan tenaga sales. Jadi memang kita butuhnya jualan dik-dik. Jadi paling admin satu, terus apa satu, tapi kita butuhnya banyaknya ketika adik-adik. Mungkin saat sekarang aja kalau mau cari uang biasanya kita jualan gitu ya. Nah, jualannya gimana? Mungkin adik-adik bisa jualan yang lain, bisa tiba-tiba mau iseng aja di sales rumah kan opening tuh ya tanpa harus adanya ijazah. Nah, itu coba-coba tiba-tiba eh memang kalau passionnya di situ, jagonya di situ, bakal banyak uangnya menurut saya. Itu. Dan di sini ada namanya scoring prioritas. Jadi ada hot dan low. Kita lihat hotnya itu adalah yang memiliki skor tinggi untuk lanjut nih sampai ada peluang penjualan gitu. Kalau kita bilang, oh ini misalnya kalau di dunia sales, oh ini yang hot nih dia yang bisa dapet nih, istilahnya kita bisa oke lah, kita bisa closing gitu sama si orang ini. Nah, atau yang low, jadi perlu dulu untuk membangun hubungan dulu, gimana Kak kabarnya, Eh, ini belum Kak, baru mereka yakin dengan prospeknya gitu. Nah, biasanya manfaatnya apa? Ada siklus penjualan, kolaborasi tim, peningkatan disiplin.
Jadi nanti ketika adik-adik lihat untuk siklus penjualan, nah itu penjualannya jadi lebih cepat dan otomat. Pasti pasti lebih cepat karena dari tahap administratifnya aja udah lebih otomasi ya. Kemudian ada kolaborasi tim, jadi memang lebih efektif ketika real time. Jadi si salesnya tinggal input data, oh udah ada real time nih penjualan sekian gitu. Dan adanya peningkatan disiplin. Jadi follow up lebih tepat waktu untuk meningkatkan peluang closing. Nah, tantangannya sebenarnya sebagai menggunakan si SFA ini eh, banyak salesman yang merasa diawasi dan menganggap sistem ini membuang waktu. Jadi mereka gini, bisa ngeliat data teman-temannya lain, dia udah sales kok aku belum. Jadi merasa insecure lah dari data yang ada. Jadi selain itu data yang buruk dapat mengakibatkan laporan dan prediksi yang salah. Jadi misalkan kalau sales kan biasanya rata-rata em, ya kita banyak sih yang ada berkecimpung di situ, tapi banyaknya untuk salesman itu eh, ya bisa semua umur gitu. Nah, bisa semua jurusan, isinya bisa semua jenjang pendidikan. Nah, kalau kita udah kasih data, tapi mereka salah input, nah itu prediksinya bisa hancur. Gitu. Jadi, itu yang mempengaruhi keefektifan tim penjualan secara keseluruhan. Jujur kemarin saya baru nanya, oh yang ini udah jalan belum sistemnya gitu. Saya nanyain tuh di beberapa perusahaan, ini sistemnya udah jalan belum gitu. Katanya mereka, sistemnya udah ada Bu, kita udah canggih, kita udah pihak ketiga, tapi eh, balik lagi human resource-nya itu masih di belum mengerti gitu. Jadi mereka itu masih belum mengerti gimana caranya input gitu. Itu yang bisa merasa percuma ada sistem kalau untuk inputnya aja salah dan membuang waktu. Nah, biasanya nih seperti ini. Mana? Ini saya jelasin dulu. Ini misalkan ini sales. Nah, biasanya sales ini kalau closing, kalau adik-adik em, saya tuh biasanya ngelihat pas saya pembelian ya. Jadi misalkan ini adik-adik beli HP gitu ya. Ini kan salesnya banyak tuh. Nah, satu sales closing nih sama si customer. Nah, yang input data itu bukan si salesnya adik-adik jadinya. Mereka tuh taruh satu kepala cabang istilahnya untuk yang handle si laporan ini. Jadi ada adminnya atau apanya gitu ya, atau kepala admin merangkap kepala kacap gitu ya, kepala cabang untuk input datanya si sales. Alasannya kenapa? Si salesnya kadang input datanya salah. Nah, kalau ini kan di hiringnya lebih tinggi lah, ada minimum standar untuk sarjana atau D3 sampai sarjana, biasanya banyaknya sarjana gitu. Nah, itu untuk prediksi laporan. Jadi dari ini, oh penjualannya sekian Kak. Ya, salesnya terima jadi aja, yang penting mereka jualan gitu. Itu sebenarnya alasan kenapa perlu juga si admin. Karena si salesnya sendiri ngerasa ini buang-buang waktu nih kalau kita input-input lagi. Nah, tapi ada beberapa yang memang kalau adik-adik lihat ya pasti ada adminnya gitu di beberapa toko yang besar gitu misalkan adik-adik beli atau adik-adik mau ke bengkel yang resmi. Nah, itu ada adminnya sendiri kan. Nah, itu yang memang butuh laporan yang spesifik karena dia harus ngerti laporan. Kalau sales biasanya udah kamu jualan gitu. Nah, kalau misalkan si admin yang salah ngentri data, nah itu bisa membuat prediksi yang salah untuk si toko tersebut atau mungkin pembisnis tersebut sampai separah itu. Jadi kita perlu adanya sumber daya juga tetap ada di dalam sistem. Kalau sistem sumber dayanya untuk input aja nggak benar, sistemnya juga percuma. Nah, untuk solusi mengatasi tantangan sendiri gitu ya. Jadi kita ada edukasi nih untuk meningkatkan semangat salesman. Jadi biasanya
tantangan tersebut ya, ah ngapain sih saya ngerasa diawasin gitu. Kita biasanya edukasi, nih kita langsung real time loh, jadi kalian bisa ngelihat hasil kerja kalian. Dari situ kita ada bonus, bla 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 gitu, misalkan seperti itu. Dan sistemnya mudah, jadi mempercepat adaptasi untuk pengguna. Jadi si salesnya oh ngerasa oh iya nih, gampang nih tinggal klik-klik aja gitu. Dan ada monitoring aktif, jadi mereka jadi kelihatan nih, oh si manajemen dukung nih kalau saya misalkan closing saya dapat fee dari situ. Misalkan contoh seperti itu. Nah, mungkin si eh, sales ini dapat bantu untuk mencapai potensi maksimal dari si perusahaan sendiri. Nah, mungkin di sini dulu adik-adik nanti join lagi ya. Saya mau jelasin tugas mandirinya. Ini ada yang mau ditanya sebelum itu? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke aplikasi sekaligus nanti saya jelaskan tugas mandirinya. Nanti join lagi ya. Ini tinggal 1 menit, saya nggak enak kalau cop-cop terus berhenti gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Ibu. Oke, nanti bisa join ya. Ini udah, maaf ya, Zoom-nya gratisan. Oke, bisa Ya join Bu, lagi ya. tidak apa-apa. Join Ya lagi ya. Bu.